Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan coba sebuah alat scanner di mobil OBD scanner. Saya mencoba dengan merek Tinkar ya, dan di sini ada dua produk dari Tinkar, yaitu Tinkar 2 dan Tinkar Pro. Kalau Tinkar 2 ini dia mendapat VIN di kodenya tuh free 3 mobil atau 3 merek mobil, misalnya Toyota Avanza, Daihatsu Sigra, ataupun satu lagi misalnya Honda Brio. Jadi dia hanya mendapat free VIN kodenya tuh 3 mobil. Dan ini cocok untuk penggunaan di rumah ya, buat yang suka scan-scan mobil atau ada kerusakan ataupun error. Lalu di sini ada Tinkar Pro, dan Tinkar Pro ini, kalau yang Tinkar 2 ini dia VIN di kodenya tuh free untuk 3 mobil. Kalau Tinkar Pro ini dia free 5 manufaktur mobil. Misalnya kita pilih dengan yang gratis itu BMW, Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda. Jadi kita bisa scan mobil-mobil yang manufakturnya sudah kita pilih dengan 5 mobil free. Tetapi itu hanya 1 tahun, lebih dari 1 tahun kita harus membayar lagi sekitaran $9 ya, kalau nggak salah $19. Kalian bisa cek nantinya di sini. Untuk pembelian Tinkar ini, kalian bisa cek di toko online yang langsung di Lazada. Di sini saya cek produk ini berharga 800 ribuan. Ini dia untuk Tinkar Pro dan Tinkar 2. Perbedaannya hanya sekian ribu saja ya, tidak jauh berbeda. Dan perbedaannya nanti ada juga nanti di desain alat scan-nya. Dan satu lagi perbedaan dari Tinkar 2 dan Tinkar Pro ini pada desain OBD-nya di sini. Di belakang sini dia hanya satu LED indikator, tapi yang Pro ini ada 3 LED indikator, indikator Bluetooth, kemudian power, dan kalau ada yang error. Untuk yang Tinkar Pro ini cocok untuk mekanik-mekanik di bengkel ya. Kalau yang Tinkar 2 ini dia cocok untuk pemakaian di rumah. Kemudian kalau kalian ingin menggunakan alat ini, pastikan mengetahui yaitu serial number dan aktivasi kode. Tapi pada saat pembeliannya kalian sudah mendapat serial number dan aktivasi kodenya di buku manualnya. Yang ini Tinkar Pro ini ya, ada serial number dan aktivasi kodenya. Di sini saya tutup. Sebenarnya Tinkar Pro dan Tinkar 2 ini sama ya. Perbedaannya lagi, di Tinkar 2 ini kita mendapat free atau gratis untuk reset airbag dan SAS. Tapi selama 1 tahun ya produknya ini. Kalau lebih dari setahun kita harus membayar lagi kira-kira $19 kalau nggak salah saya cek. Oke, saya coba untuk yang Tinkar 2 saja, dan Tinkar Pro itu dan Tinkar Pro dan Tinkar 2 ini sama sebenarnya. Saya coba yang ini. Dan kalau kalian ingin menggunakannya di mobil, kalian harus ini colok ke soket OBD. Dengan di sini untuk soket OBD-nya ini yang 16 pin ya. Oke, untuk soket OBD biasanya berada di bawah setir. Ini di Honda Brio ini, soket OBD-nya berada di bawah setir. Kita tinggal colokkan alatnya di sini, kemudian di sini berwarna merah LED indikatornya. Tadi setelah saya colok OBD-nya di soket OBD pada mobil, saya akan kontak dulu ke on, atau saya nyalakan langsung mesinnya. Oke, mesin sudah menyala. Kemudian saya akan koneksikan menggunakan handphone. Jadi dia untuk koneksi atau informasinya kita bisa menggunakan handphone ya. Saya hidupkan dulu AC-nya. Oke, jadi di sini cara penggunaannya simpel saja sebenarnya. Kita tinggal download aplikasinya itu di Play Store kalau menggunakan Android, dan bisa menggunakan iOS juga ya, bukan hanya Android, kita bisa menggunakan iOS. Untuk nama aplikasinya ini Think Diag Plus, yang ini ya. Oke. Dan pada saat kita membuka aplikasinya atau softwarenya di sini, nanti kalian diminta untuk memasukkan aktivasi kode dan serial numbernya yang sudah ada pada buku instruksi manualnya di sini. Dan kalian harus mendaftar juga dengan memasukkan alamat email. Tidak sulit ya mendaftarnya, hanya membutuhkan alamat email, juga membuat passwordnya. Kalian sudah bisa membuka aplikasi dari Tinkar ini. Nah, di sini saya sudah daftarkan. Di sini saya ada 2 device ya.
Tingkar Pro dan Tingkar 2, karena saya menggunakan yang Tingkar 2 yang di sana, Tingkar Pro yang ini, maka saya cek dulu yang untuk Tingkar 2 nya. Oke, saya akan coba alat scan OBD ini di mobil Honda Brio tahun 2021, New Brio ya. Pertama untuk penggunaannya saya coba dulu OBD fungsinya di sini. Dan untuk koneksinya dia menggunakan Bluetooth ya. Tidak perlu untuk menyalakan Bluetooth lagi karena dia sudah otomatis menyala Bluetoothnya. Untuk koneksinya di sini agak lama ya. Dan dia ada notifikasi dari aplikasinya. Dan di sini sedang mencari protokol untuk di mobil ini langsung match ya di OBD2 ISO-nya, dan di sini langsung menunjukkan informasi seperti mileage-nya. Kemudian kalau ada ECU, deteksi DTC-nya ini di ECU di sini 0 karena tidak ada yang kode error. Lalu untuk protokol tipenya kita bisa mengetahui di sini ISO 15765-4 CAN bus ya. Saya keluarkan dulu dan saya akan coba fungsi All System Diagnostic. Dan di sini kita harus mencari pin decodingnya secara otomatis atau secara manual. Kalau misalnya secara otomatis tidak bisa, kita harus memasukkannya secara manual di sini. Untuk pin decoding di setiap mobil itu berbeda-beda. Kalau kalian bingung bisa searching di internet pin decoding dengan merek dan tipe mobil tersebut. Kalau misalnya sudah otomatis bisa terdeteksi seperti ini, saya akan klik pin decoding dan kita coba lihat dia sekarang lagi searching secara otomatis. Agak lama ya untuk searchingnya, dan perlu diketahui kalau software ini membutuhkan jaringan internet. Oke, di sini sudah terdeteksi modelnya Brio di sini tahun 2021. Saya coba untuk auto connect saja. Setelah itu tampilannya seperti ini. Ini kita bisa pilih karena di sini OBD-nya 6, token OBD 16 pin, saya pilih yang di sini. Kemudian karena mobil ini Jepang, saya pilih Japan di sini. Lalu dia mencari informasi untuk mobilnya itu agak lama prosesnya. Setelah itu baru dia menunjukkan informasi vehicle decodingnya seperti ini. Untuk vehicle decodingnya atau VIN-nya di sini sudah tertera untuk Brio ini ya, Honda New Brio 2021. Kemudian dia menunjukkan atau menginformasikan ID mesinnya. Lalu untuk ini protokol numbernya kita okekan saja. Kemudian di sini ada health report dan sistem scan. Saya coba sistem scan di sini. Nanti dia akan men-scanning apa-apa saja seperti EPS, airbag, kemudian ABS, lalu banyak lagi ya, tergantung di fitur mobilnya itu sendiri. Dia scanning, dia prosesnya itu sampai 100% di sini masih scan, tapi cukup lama untuk men-scan-nya. Mempunyai banyak sistem seperti immobilizer juga ada di sini, body electrical system juga ada, AC system juga ada. Jadi banyak bisa kita pilih di sini. Saya akan coba untuk secara manual saja scan. Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana cara alat ini bekerja. Saya coba sistem selection saja. Lalu saya pilih untuk BCM-nya atau body electrical system di sini ya. Kita bisa mengetahui BCM-nya di sini atau kita tes. Bisa dites juga ya. Untuk program immobilizer juga bisa ya menggunakan alat ini. Saya sudah coba di mobil Suzuki Swift kemarin karena kunci duplikatnya itu sudah hilang, jadi saya harus membuat kunci duplikat lagi dengan sistem immobilizer dan saya program menggunakan
alat scanner rating car ini bisa ya. Oke, di sini dia bisa ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Saya coba untuk connection unit di sini. Lighting, door lock. Nah, contohnya seperti ini. Saya coba fungsikan untuk fitur door lock ya. Di sini kuncinya masih terbuka, kunci pintunya. Saya coba untuk actuation test. Jadi kita bisa tes lock all doors. Saya akan coba kunci execute dan terkunci ya. Coba exit lagi. Pengetesan untuk mengunci semua pintu, kemudian saya unlock all doors ya. Kalian lihat di sini ini sedang dalam terkunci, langsung terbuka. Jadi cukup praktis ya, tapi tidak berfungsi juga sebenarnya. Itu hanya untuk mengetes saja atau melihat adakah kerusakan pada sistem door locknya atau tidak. Kemudian read data stream. Nah, di sini kita bisa mengetahui seperti door lock command, default. Saya coba pilih semuanya di sini. Nah, kita bisa mengetahui di sini seperti pintu sedang dalam terkunci untuk pintu pengemudi atau pintu penumpang, atau pintu dalam keadaan terbuka dan tertutup. Saya coba untuk buka pintunya. Nah, di bagian reverse door switch ini langsung dia on pada saat saya tutup pintu yang bagian pengemudi, langsung off. Jadi kita bisa mengetahui di sini semuanya dia terkoneksi langsung ke ECU mobil. Saya coba untuk sistem lainnya seperti engine system ya. Kita bisa mengetahui juga informasi-informasi sensor di mobil. Karena di mobil ini tidak ada yang error atau tidak ada DTC errornya, makanya saya tidak bisa menunjukkan dia bisa menghapus kode DTC atau tidak, tapi bisa ya. Saya coba untuk modul informationnya. Di sini kita bisa cek untuk modul informasinya. Kemudian read full code, membaca atau apakah ada DTC-nya, tidak ada ya, no trouble code. Kemudian kalau ada misalnya kita bisa clear di sini, clear full code kalau tidak permanen ya misalnya. Lalu kita bisa actual test juga di sini. Atau read data stream saja ya. Coba kita lihat dan saya coba pilih semuanya. Saya pilih select all ya. Nah, untuk AC-nya pun kita bisa mengetahui cloud-nya. Kemudian tekanan AC juga kita bisa ketahui di sini 230 sekian PSI karena AC dalam keadaan menyala. Saya coba matikan AC-nya. Pada saat AC mati maka AC pressure sensornya akan turun. Oke, 217 PSI. Saya nyalakan AC. Jadi kita bisa mengetahui tekanan freon pada mobil ya. AC switch-nya juga bisa kita ketahui di sini. Jadi banyak informasi-informasi sensor di mobil yang bisa kita ketahui. Ini masih dalam mode free ya. Dan kalau misalnya sudah 1 tahun, kita harus mengeluarkan uang lagi. Ya cukup ribet sebenarnya. Kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk alat ini bisa digunakan atau tidaknya. Seperti di sini kita bisa cek sensor-sensor di mobil. Seperti map sensor, kemudian di sini ada knob sensor, immobilizer. Banyak informasi yang bisa kita ketahui di sini. Sensor HO2-nya, full cut dieselnya. Oke, nice. Dan saya coba balik lagi di sini. Maintenance function, dan di sini juga kita bisa reset atau repair maintenance-nya. Seperti reset AVS, reset BMS, reset box, reset brake. Kemudian banyak ya, reset IMO juga ada, reset injektor juga ada, reset oil juga banyak tersedia di sini.
dengan menggunakan fitur-fitur ini kita harus mengeluarkan biaya lagi ya. Seperti saya coba untuk reset IMO, saya open, kemudian saya pin decoding untuk mobilnya. Cukup lama ya prosesnya di sini. Karena di sini mobil Honda, saya harus mencari dengan manufaktur Honda di sini. Oke, ketemu. Kemudian Brio. Nah, sudah terpilih. Lalu di sini kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk fitur reset immobilizernya. Kemudian ya tapi tidak banyak ya, hanya $0,95. Kalau dirupiahkan itu sekitaran ya tidak sampai 14.000 ya. Untuk pembayarannya kita harus membayar melalui PayPal atau credit card di sini. Cukup disayangkan juga ya, kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk fitur-fitur yang ada di sini. Jadi ya zaman sekarang tidak ada yang gratis ya. Apalagi sebuah aplikasi di gadget itu harus kita bayar, apalagi untuk di mobil. Ya, mungkin itu saja ya yang tersedia di sini. Tapi di sini untuk aplikasi ini kita bisa ada fitur reportnya. Kemudian di sini fitur-fitur ya, bukan fitur untuk memperbaiki mobil ya, atau fitur untuk maintenance mobil. Kita harus mengoneksikan handphone ke jaringan internet. Jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya alat ini cukup canggih menurut saya, tapi kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk menggunakan fitur-fiturnya seperti reset ECU ya. Di sini banyak tersedia, tapi kita harus mengeluarkan biaya dengan pembayaran melalui PayPal ataupun credit card. Dan tapi untuk fitur free-nya kita bisa dapat di situ untuk scan kode error, kemudian menghapus atau clear kode error juga bisa. Tapi untuk yang tingkat 2 ini dia hanya free untuk 3 mobil selama 1 tahun. Kalau lebih berarti kita harus membayar lagi. Dan sama juga dengan tingkat Pro, dia hanya free untuk 5 manufaktur. Lebih dari itu kita harus membayar lagi, dan itu hanya sampai 1 tahun. Nah, seperti itu aja video saya kali ini tentang review produk dari Tinkar ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Fuzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat. Jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa.